Sahabat GKPS TV, dimanapun saat ini kita berada, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami beroleh kekuatan di dalam menjalani aktivitas kami saat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita diambil dari buku Amos. Amos 5 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tentu kita sering sekali menyanyikan kidung pujian. Tentu kita sering sekali menyanyikan, mendendangkan lagu-lagu rohani yang mungkin tujuannya agar membuat pikiran kita lebih tenang, mungkin juga sebagai bentuk pemujian atau sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi melalui ayat renungan kita saat ini, kita juga boleh belajar bahwa tidak cukup hanya sebatas nyanyian pujian. Tetapi bagaimana kita juga boleh mengambil peranan bagian dalam keadilan dan kebenaran. Kadangkala ada pemahaman yang kurang tepat dalam kehidupan beriman kita. Kita mungkin perlu bertanya saat ini kepada hati kita sendiri. Apakah ketika kita memberikan persembahan lagu-lagu pujian, atau dikatakan dalam ayat 23, keramaian nyanyian-nyanyianmu, itu kita lakukan sebagai respon terhadap berkat Tuhan, atau hanya sekedar aktivitas rutin, atau sebagai penanda keberagamaan kita. Penanda keberagamaan kita. Sehingga apa yang kita nyanyikan, apa yang kita naikkan sebagai kidung pujian kita, itu akan berlalu begitu saja. Dan saat ini kita boleh kembali diingatkan oleh Amos sebagai nabi yang bekerja di Israel Utara, ketika dia harus berhadapan dengan realitas sosial yang amat menyedihkan, di mana terjadi penindasan manusia yang kaya menindas yang miskin, ketidakadilan sosial, dan celakanya lagi, upacara agama tidak lagi bersinggungan dengan moral manusia. Agama hanya dilakukan sebatas formalitas. Dan yang paling berat, sering sekali firman Tuhan dan kehidupan tidak berjalan beriringan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita boleh diingatkan kembali agar kita juga boleh saat menyanyi kidung pujian kepada Tuhan, kita juga boleh memperlihatkan kehidupan sebagai bentuk kesaksian sebagai anak-anak Tuhan. Allah membenci ibadah Israel zaman itu karena itu ibadah yang sekedar basa-basi. Ibadah yang hanya di dalam ruang ibadah. Ketika mereka meninggalkan ruang ibadah mereka, mereka kembali menindas sesama mereka. Mereka kembali bertindak amoral. Mereka melupakan identitas diri sebagai umat pilihan Allah yang seharusnya, yang sejatinya menampilkan kemanusiaan yang elegan agar banyak orang boleh datang dan percaya kepada Allah. Dan itulah mengapa Amos mengatakan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nyanyian pujian kita, keadilan dan kebenaran, itulah yang seharusnya mengisi hidup kita. Ibadah yang ritual, yang hanya menekankan aspek ritual, tapi mengabaikan hidup dalam keadilan dan kebenaran,
Itulah yang mau Tuhan katakan. Jangan sekali-sekali lakukan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini kami boleh belajar bahwa Tuhan menginginkan agar kehidupan kami dipenuhi dengan nyanyian puji-pujian hanya kepada Tuhan. Dan hidup kami juga boleh senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan, di dalam keadilan Tuhan. Pakailah kami Bapa sebagai alat Tuhan untuk tetap dapat menghadirkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat kami. Dan semua ini boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang